Oke, welcome di Coffee Talk by Network 21 Indonesia, teman-teman. Saya akan menunggu teman-teman untuk hadir di Coffee Talk ini. Oke. Tepatnya sekarang jam 9.59 waktu Indonesia Barat. Oke, yeay, udah pada mulai muncul. Teman-teman boleh kasih kabar nggak suaranya Mami Sonya aman nggak ya? Bang Tua, suaraku aman nggak nih Bang Tua? Selamat pagi, Gafur West. Di mana lokasinya silakan teman-teman netizen di komen nama dan kota masing-masing. Hai, Kakak Janeta yang cantik. Aman ya suaranya? Siap. Thank you, thank you. Oke, Coffee Talk kali ini adalah episode ketiga yang mana memang kita akan membicarakan seputar sukses ya. Kita mau tahu pandangan sukses buat teman-teman para pengusaha yang ada di komunitas Network 21 ini. Dan pastinya siang ini nanti Mami Sonya akan memberikan kesempatan buat interaktif buat kamu, buat para teman-teman yang ada di rumah untuk menyaksikan IG Live kali ini. Dan jangan lupa dipencet di gambar kamera yang ada plusnya. Nah, sekarang ini saya untuk episode kali ini kita mengundang seorang narasumber ya. Salah satunya Pak Kresno. Pak Kresno itu adalah contoh pengusaha yang sudah sukses menjalankan bisnisnya di komunitas Network 21 yang sudah mencapai peringkat yang disebut dengan peringkat yang freedom, yaitu diamond ya. Dan ada Bu Maria dan juga Bang Tua gitu. Nanti aku akan panggilkan sebentar lagi. Tapi untuk menginformasikan lagi buat teman-teman yang baru, Network 21 itu apa sih? Network 21 itu adalah komunitas pengusaha yang melakukan bisnis MW ya, pengusaha untuk melakukan bisnis MW. Dan Network 21 Indonesia adalah salah satunya komunitas yang ada di Indonesia. Dan kemudian pertanyaannya, emang Network 21 ada di mana lagi gitu ya? Kok Network 21 itu global, teman-teman? It is a leadership global community. Ada di lebih dari 55 negara gitu ya. Anda bisa cek Google. Oke, gak lama-lama aku akan panggilkan narasumber pagi ini. Saya invite Kak Kresno Tua. Oke, silakan teman-teman untuk komen ya di IG Live nama dan kota asal. Dari mana aja gitu. Mami Sonya pengen tahu hadir dari mana aja. Kebetulan by the way Mami Sonya lagi di Surabaya. Teman-teman di Surabaya dong komen-komen. Aku lagi di kota Surabaya. Rek, ayo Rek. Halo Bang Tua. Apa kabar? Hai Kak, Eh, baik. Hai, halo Kak Kresno. Wah, pada halo Kak seger nih Nadia. pagi ini nih. Keren, 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 keren. Arif, Surabaya. Sambil nunggu Kak Maria, aku ini ya, aku nyapa-nyapa ya. Wah, ada yang dari Palembang, Bekasi, Yogyakarta. Rame. Silakan di komen ya teman-teman. Hadir, hadir ya. Banyak yang hadir ini. Ada mana lagi nih? Oke, silakan di komen nama dan kotanya. Lampung. Oke, suara boleh dicek, cek sound. 1, 2, 3, aman? Aman, Teh. Aman ya, Kak Nadia. Cek cek satu dua Oke. tiga. Oke, wih Arema, salam Aremanita sama Mami Sonya. Saya kok kayak ada back sound suara saya sendiri ya? Iya, tuh ada feedback kayaknya. Bener nggak? Ah, Ada yang nyalain IG live satunya nggak, Bang Tua? Atau mungkin di Aku ini? enggak. tuh, saya nggak ada tuh. Aku Kak coba Maria, matiin ini aja. Sis Maria ada yang nyalain nggak? Aman ya? Ya udahlah nggak apa-apa. Oke, Pakai dua device nggak? selamat pagi semuanya. Kita Pagi. ngobrol-ngobrol santai ya. Aku juga lagi ngopi nih. Hmm, Sama dong. kenapa? Masih feedback nggak? Masih, aku masih feedback. Oh, masih. Apa ya?
Bang Tua feedback. Enggak, Hanya suara Kak kakak yang Sonja feedback. aja. Oh, jadi aman deh. Ada aku aja yang feedback ya. Ya udah nggak apa-apa. Oke. Ih, kata Kak Agus ada suara double. Iya, ada suaranya Kak Sonja ada double tuh. Coba ya aku cek. Kalau begini gimana? Masih. Masih. Ya udah. Kalau di saya nggak double tuh, Bu Sonia. Di saya nggak dengar double. Kalau begini aman. Masih feedback ya? Iya, kenapa ya? Aneh. Di saya dengar I think it's okay ya, nggak apa-apa sih, nggak ganggu ya. Hanya Ya. suara saya yang feedback ya. Bumar nggak pakai dua Oke, dua ini device? Oke, aku nggak bakal banyak ngomong kok teman-teman malam ini. Bukan malam, pagi. Langsung aja deh. Saya teman-teman nggak usah keganggu suara feedback aku ya. Tapi yang pasti kita lebih mau mendengar dari narasumber yang spesial ini pagi ini. Nah, aku mau tanya langsung deh sama Kak Tresno. Kak Tresno, tadi aku udah sebut sama teman-teman bahwa kita ini adalah komunitas Network 21 itu komunitas pengusaha yang menjalankan bisnis Amway. Nah, Kak Tresno kan Ya. backgroundnya juga pengusaha. Kenapa gitu loh, kok dulunya prosesnya gitu, kok bisa akhirnya menjalankan bisnis Amway dan bahkan hingga sampai di level ini, apa yang membuat Kak Kresno akhirnya komitmen? Boleh ceritain backgroundnya Kak Kresno, silahkan. Oke, Jasonja saya itu backgroundnya setelah saya lulus kuliah, aku itu kerja dulu sebagai profesional ya di dua multinasional singkatlah 7 tahun. Setelah itu pengen banget wirausaha dari SMA sih ya. Terus saya mulai wirausaha tuh ya segala macam dicoba-coba. Ada 21 jenis ya usaha konvensional yang saya coba gitu ya. Dan hasilnya bangkrut 3 kali dengan hutang 2 miliar pada saat itu, kalau dikonversi saat ini 20 miliar kali ya. Itu gara-gara krisis moneter ya, karena dolar naik kan dari 2.500 ke 15.000. Nah, di tengah kegalauan itu aku ditawarkan teman SMA saya tuh ya, teman sama-sama di Pangudi Luhur, usaha ini ya. Tadinya saya nggak terlalu lihat karena saya lihat saya nggak ngerti tadinya, karena ini usahanya kan retail ya, walaupun saya backgroundnya ada retailnya juga, cuma maksud saya ini kan retail. Dan sebelum sebelum dikenalkan teman SMA itu saya dikenalkan oleh office boy saya produk MW gitu. Jadi saya pikir asosiasi seperti itu gitu ya. Tapi untungnya saya open mind ya, open mind. Saya datang ke satu apa namanya, bisnis review sama istri ya. Nah, istri saya yang langsung semangat sih sebetulnya. Maksudnya saya bisa melihat itu sebagai peluang, dan akhirnya dia datang di acara leadership seminar tuh besoknya, hanya beda 2 hari kalau saya nggak salah. Dia datang, dia semangat ya. Untungnya saya hari kedua saya hadir ya, untuk hadir juga di LSM. Situlah membuka membuka apa ya, pikiran saya, mata hati saya, bahwa ternyata usaha ini menarik banget gitu, Kak Sonja ya. Dari pengalaman jatuh bangun itu, usaha ini benar ya, ini usaha yang kelihatannya kalau orang bilang kayak emas dibungkus kertas koran gitu ya. Kertas korannya harus dibuka baru kelihatan emasnya gitu ya. Nah, kertas korannya untuk dibuka itu di LS itu loh saya dapat ya. Jadi saya dapat di sana, saya lihat usahanya ada sistemnya yang penting, karena saya orang insinyur ya, saya ngerti sistem. Kalau sistem tuh kalau bagus ya, input dan outputnya bisa diprediksi ya, outputnya gitu loh. Nah, saya lihat di LS itu outputnya keren-keren banget. Usaha sukses yang punya lengkap lah, nggak hanya usaha sendiri. Terus yang kedua ada mentor itu yang di dulu saya nggak dapat tuh. Ya saya jatuh bangun ya karena nggak ada mentor. Itu singkatnya kurang lebih apa aja. Kak Kresno, tadi aku ada pengen yang aku tanya. Nanti, tapi Boleh. aku mau lanjut dulu ke Kak Maria ya. Mungkin tadi ada masukan untuk kita bicarain teknik dulu. Untuk ada masukan, mungkin Kak Kresno harus pakai ini kali ya. Ya, saya mati ini. Pakai earphone. Oke. Tadi ada yang masukan nih dari netizen di rumah. Thank you ya. Thank you Arif masukannya. Iya ya, feedback.
Teman-teman jangan lupa nanti kira-kira 10 menit sebelum berakhir IG Live ini kita akan interaktif dan jangan lupa pencet untuk berpartisipasi di gambar kamera yang ada plusnya ya. Oke, jadi Kak Kresno tadi itu dimulai dengan rugi dulu, rugi 2M baru membuka pikiran hadir ke leadership seminar. Luar biasa ya teman-teman ya. Nah, kalau Kak Maria gimana nih? Kak Maria? Halo, Kak Maria lagi signal problem? Saya lagi Halo. pasang ini Bu, dengar nggak suara saya Bu? Jelas. Pasang Nah, earphone. bagus, jelas sekali. Ya, Ya, Ya. keren. Oke, Kak Maria bagus sekali sekarang suaranya. jatuh. Oke. It's okay. It's okay, kita santai-santai. Kak Maria coba dong tadi kan kalau Kak Kresno kan itu tadi ya rugi dulu sebagai entrepreneur rugi dulu sampai 2M gitu. Terus kemudian kecemplunglah di leadership seminar yang katanya buka kadonya gitu dapat di leadership seminar. Nah, kalau Kak Maria gimana nih? Oh, Silakan ceritanya share. saya thank you Sisonya kesempatannya. Ya, pada saat saya diperkenalkan usaha ini saya lagi bekerja. Jadi dari memang lulus kuliah sebagai arsitek, saya bekerja pindah kota dari Surabaya ke Jakarta gitu. Jadi terus menikah dan punya waktu bergabung di usaha ini saya baru 2 tahun masih kecil. Jadi kemudian suatu hari gini ceritanya sebelum bergabungnya itu saya memang lagi galau. Anak saya kecil ditinggal di rumah dengan pembantu gitu ya. Sedangkan saya bekerja waktu itu kantornya dari Senin sampai Sabtu tiap hari. Oh. Jadi masih galau-galau saya pingin kalau berhenti kerja kayaknya nggak mungkin, kami mulai merintis dari nol gitu ya. Jadi suami istri, suami saya mulai usaha sendiri sedangkan saya masih bekerja. Saya pikir kalau waktu itu saya pengen usaha apa, nggak ada background usaha. Ayah saya seorang dokter gitu ya, kita bukan keluarga pengusaha. Sedangkan kalau bekerja kan akan sama aja seperti sekarang itu waktu itu ya, pagi sampai sore malam pulang ke rumah Jakarta macet-macetan. Nah suatu hari saya diajak teman kantor untuk habis Sabtu habis bekerja, ayo ada penjelasan bisnis nih, ada bisnis. Oh saya ikut aja. Nah di situ saya lihat suatu peluang usaha yang menarik banget. Jadi saya langsung tertarik karena di situ dijelaskan modalnya itu cita-cita. Lucu ya, modalnya cita-cita. Mau apa yang jadi motivasi kamu untuk kamu kerja. Nah, di situ saya merasa, oh bisnis ini nggak ada modalnya kecil. Kalau modalnya besar, saya nggak bisa, nggak punya modalnya. Kemudian bisa dilakukan secara paruh waktu. Jadi saya tetap bekerja. Kemudian Pak Kresno waktu itu yang menjelaskan di kantor, di sepulangnya kantor. Nah, di situ saya tertarik kenapa enggak seperti itu Bu. Dan saya mulailah terproses di bisnis ini sambil tetap bekerja. Saya tetap bekerja sampai nanti punya anak kedua. sampai saya punya anak kedua. Seperti itu Bu Sonya. Lucu ya, teman-teman lihat ya backgroundnya macam-macam loh. Kalau Pak Kresno backgroundnya itu kan tadinya seorang pengusaha yang rugi. Nah ini kalau Kak Maria ini seorang ibu yang anaknya masih 2 tahun dan udah istilahnya udah berkarir gitu sebagai profesional di bidang arsitek ya Kak Maria. Dan lucunya malah mencari bisnis yang karena modalnya itu cita-cita aja gitu. Itu ini lucu nih. Kita hold dulu di sini. Nah, sementara aku mau sama Bang Tua nih. Kalau Bang Tua ini saat ini
sebagai profesional juga ya, dan menjalankan bisnis MW dengan support system Network 21. Aku mau tahu dari pandangan kamu, angle kamu melihat potensi bisnis ini gitu untuk masa depan kamu, itu seperti apa Bang Tua? Sampai akhirnya pada di titik ini gitu ya. Potensi bisnis ini sampai titik ini. Ya. Yang memungkinkan aku punya usaha global. Kalau aku pikir kalau dari profesi aku sebagai social media officer, juga sebagai penari dan juga penggiat seni, akan ada satu titik di mana aku bakal capek. Contohnya kalau penari ya di usia 30 aja ini udah mulai capek nih. Gak mungkin lagi kita bisa loncat-loncat lagi. Ya nggak sih? Kalau loncat yang ada yang namanya resiko profesi yang dihajar nanti lututnya. Nah, beberapa teman-teman penari juga yang lain juga kebanyakan dengan usia-usia yang sudah berjalan, mereka pastinya akan berhenti karena ada kelemahan fisik yang bakal kita alamin gitu loh, Kak. Nah, kalau dengan bisnis ini yang aku lihat dari teman-teman kayak Mas Kresno bisa lari pagi gitu ya, tapi bisa jalan terus lah, kenapa enggak gitu. Kalau dari profesi yang aku, kayak nggak mungkin untuk bisa punya penghasilan yang katanya eksponensial itu sih, Kak. Luar biasa, ini mantul banget, langsung jelek ini. Jadi teman-teman, aku tuh udah tahu sih kalau Bang Tua ini sebenarnya pekerja seninya tuh penari. He is a professional dancer gitu loh, dan ballet pula, ya nggak sih? Sorry, aku tadi nggak mention karena memang dimensionnya Bang Tua ini pekerja seni dan sekarang adalah social media officer ya. Wow. Jadi benar-benar dia aktif sekarang juga social media officer juga ujung-ujungnya thinking kreatif ya. Hubungannya apa gitu di sini dan thinking kreatif kamu nanti aku hold ya di situ. Tapi poin dari Kak Bang Tua itu eksponensial. Wow, thank you poinnya. Sekarang aku kembali ke Kak Kresno. Nah, Kak Kresno, sebagai pengusaha, coba dijelaskan penghasilan eksponensial itu bagaimana gitu, dan kenapa gitu loh sampai di titik ini Kak Kresno masih menjalankan juga bisnis ini. Ya, oke. Mungkin secara sederhana menjelaskannya ya, usaha ini itu uniknya adalah kalau kita mau berhasil itu harus nolong orang berhasil gitu kan. Dan usaha ini kan pada dasarnya networking kan, artinya membangun membangun aset dalam bentuk jaringan pengusaha sebetulnya gitu. Dan itu yang menarik adalah bahwa kalau kita mau besar dengan cara nggak ada cara lain adalah dengan cara yang namanya duplikasi. Ya, yang duplikasi itu kan kalau kita gampangnya itu kan sel itu kan berduplikasi ya membentuk badan manusia itu kan. Ya nggak heran kalau dia itu akan eksponensial gitu ya, karena kalau namanya duplikasinya berjalan itu akan eksponensial sih ya, 2 jadi 4 jadi 16 dan seterusnya gitu loh kalau gampangnya gitu kan. Tapi yang kalau kita mau benar-benar menjalankannya di sini saya melihat ya bahwa pentingnya namanya sistem. Di situ saya lihat tuh di bisnis ini gitu, oh ternyata ada sistemnya, karena kayak gampangnya kayak franchise kali ya. Franchise kan menduplikasi juga kan, mau McDonald, Kentucky itu kan menduplikasi banyak outletnya gitu. Jadi dia punya sistem, makanya bisa hebat kalau Starbucks misalnya. Nah di situ saya lihat gitu, ini nggak jauh dari franchise. Makanya itu mungkin penjelasannya kenapa eksponensial gitu, nggak dari tambah tapi dari ukur gitu ininya gitu penghasilannya. Wow. Jadi key point dari Kak Kresno itu duplikasi, karena ada duplikasi kemudian terjadilah multiplikasi lah ya gitu kita sebut ya, dan kemudian disitulah terjadi namanya exponential income. Karena apa? Semua ujung-ujungnya karena sistem. Nah, aku tanya lagi sama ibu berkarir ini yang dulu berprofesi sebagai profesional di bidang arsitek ya, dan dulu kan kerja sama orang ya jadinya ya. Kak Maria kerja sama orang kan. Nah, kalau Kak Maria perbandingan dulu kerja sama orang dan Kak Maria menjalankan bisnis ini gitu ya. Income yang Kak Maria dulu dapatkan sebagai profesional gitu, perbedaannya apa dengan apa yang sudah didapatkan sekarang? Ya, beda besarnya adalah kebebasan waktu. Jadi kalau kebebasan waktu dan saya bisa kerjakan di mana aja. Jadi kalau dulu mesti terikat
jam kantor, mesti macet-macetan, seperti itu ya. Dan kalau dulu, kalau saya misalnya, saya pernah mengalami masalah Bu, sisanya waktu saya hamil kedua, itu saya harus bed rest karena ada masalah dengan plasenta previa. Nah, itu udah deg-degan saya karena harus bed rest 1 bulan. Terus dilanjutkan udah masuk kantor lagi harus bed rest lagi gitu. Itu masih untung kantor saya sangat bijaksana, saya dikasih tetap enggak dikeluarkan gitu loh sis. Tapi kalau bekerja kantoran itu kalau ada hal-hal yang tak terduga seperti itu, ada sakit agak sulit ya menurut saya ya. Kalau di usaha ini selain ada mentor, kita bisa lakukan dari mana aja, dan income-nya nggak kalah besar dengan waktu masih saya bekerja. Jadi income-nya wow banget deh. Apalagi kemarin pada saat terjadi pandemik, kita nggak perlu ke kantor dan hasilnya luar biasa banget sih Bu, karena kita bisa di usaha ini kita dapat royalti juga. Selain yang kita aktif income-nya, pasif income-nya kan bisa didapat ya sistemnya. Belajar aja nih sama mentor saya. Ya di sini ya mentornya ya. Mentornya di sini. Luar biasa nih. Itu lucu ya teman-teman, tadi kita itu benar-benar di komunitas yang ini bukan, mentor itu bukan bos loh. Jadi Kak Kresno ini bukan bosnya Sis Maria, bukan bosnya Bang Tua gitu ya. Tapi benar-benar mensupport banget nih bisnis ini. Nah, aku mau nanya poin tentang mentor. Nah, perbedaannya untuk Bang Tua nih. Coba, Bang Tua kan di dunia profesional, dunia kreatif gitu ya. Mungkin kalau di dunia kreatif mentornya lebih ke someone yang sudah senior gitu ya. Nah, apa sih yang membuat kamu terus ada di lingkungan ini gitu Bang Tua, sehingga kamu terus aja gitu. For me kayaknya Bang Tua kan memang melakukan bisnis ini karena tujuannya tadi itu untuk mempunyai sukses ya. Sukses yang seperti apa yang kamu mau wujudkan tuh Bang Tua, dan juga seperti perbandingan mentor kamu di komunitas kamu dan di komunitas Network 21. Kalau alasan kenapa aku masih bertahan kita di N21 ya, satu sih sebenarnya karena penerimaan sih Kak. Itu sih, aku ngerasa lebih di accept aja dengan apa adanya aku, tanpa aku diminta untuk menjadi orang lain, itu aja gitu. Nah, kalau masalah mentor, nah itu dia, karena aku sadar aku jadi gini, justru di bisnis ini aku belajar untuk mendefinisikan masalahku sendiri. Dulu pernah Mas Kresno ngajarin aku tentang SWOT. Aku cerita bahwa Mas, aku tuh lemahnya di sini. Aku tuh seorang yang sangat pemalu sebenarnya gitu. Dan justru Mas Kresno belajar ngajarin aku supaya ya, jangan berbohong sama diri sendiri, ya ungkapin aja ya kelemahan kita apa, disebut aja. Terus kita belajar mendefinisikannya, kan mengakuinya. Habis itu kita fokus sama kekuatannya kita gitu, daripada kalaupun nanti yang kelemahannya kita belum bisa kita istilahnya cover, ya kita pakai kekuatan-kekuatan para upline dan sistem yang ada gitu sih Kak. Jadi aku rasanya mentor itu justru ngebantu aku supaya aku bisa berdamai dengan diri aku sendiri Kak gitu. Yakin kamu pemalu? Jadi orang pekerja seni gitu ya, nggak nyangka ya, sejujur-jujurnya kamu pemalu. Boleh dijelasin, ceritain dong ke kita. Jadi sebenarnya apa ya, demam panggung. Jadi sebenarnya aku tuh sebenarnya melankolis phlegmatik. Jadi kalau kata temanku yang memang dia orang psikolog, sanguin aku keluar itu hanya untuk menutupin melankolisnya aku gitu. Jadi karena aku pemalu, jadi dia bersanguin. Tapi nanti saat ada orang yang sangat sanguinnya lebih dominan, pasti aku bakal diem gitu. Jadi sebenarnya demam panggung, megang mic itu gemeteran. Nggak nyangka ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya nih teman-teman pengen tahu lebih detail tentang melankoli, sanguin gitu ya, tadi disebut juga phlegmatik, baca buku yang direkomendasi Network 21. Nah, jadi Network 21 ini komunitas untuk memperlengkapi diri sendiri teman-teman, terutama ke life skill ya, soft skill. Itu
teman-teman perlu juga bedah namanya N21 Mobile. Ini by the way ya, tapi please tanya sama teman yang mengundang Anda di IG Live ini, N21 Mobile itu gimana cara ngedownloadnya. Di situ akan ada ribuan bermacam-macam audio tentang soft skill, communication skill, motivation, inspiration, dan lain sebagainya. Oke, aku nyambung lagi Bang Tua. Kamu lucu deh. Aku nggak nyangka loh kalau kamu ternyata pemalu. Dan ini lucu ya teman-teman ya. Kita lihat jadi perannya mentor luar biasa. Jadi ada seorang mentor yang membackup kamu nih sekarang Bang Tua ya. Gitu ya? Ya, betul Pak. Yes. Iya betul. Iya. Apa kira-kira bisa diceritakan gitu Bang Tua prosesnya waktu Pak Kresno menggiring kamu sampai di titik ini juga? Iya. Salah satunya lagi nih, makanya aku cerita itu ya. Wah, dia takut nangis ceritanya. Jadi kan sudah cerita tentang SWOT itu. Terus pertama waktu itu aku mau, ini sih yang paling ketara. Jadi dari semua teori yang ada, aku ngalamin itu jadi sebuah pengalaman hidup yang nyata. Jadi pada saat aku mau ke LS ke BSD gitu kan, aku tabrakan. Oh, oke. Terus? Aku tabrakan tuh nggak pakai. Maaf. It's okay. We are as family. You can share, Bang Tua. Jadi aku tabrakan tuh enggak. Aku jatuh loncat dari motor karena aku menghindarin supaya enggak. Jadi di depan aku tuh berhenti mendadak. Jadi aku nggak mau kena konflik, nggak mau nabrak dia. Akhirnya aku ngerem mendadak. Dari itu aku loncat gitu Kak. Dari tas aku kan di depan ada barang elektronik dan aku kelindungin elektronik aku. Dan salahnya aku tuh pada saat aku jatuh, aku tuh nggak berguling. Harusnya berguling kalau kata dokter. Nah, karena aku satu gitu doang, akhirnya tangan aku dislokasi. Padahal seminggu dari situ aku harus konser dan jadi solo performer di situ. Dan itu aku harus gendong cewek di sini. Di ceritanya tuh seperti itu nanti di konsernya. Akhirnya pendek cerita ya aku nggak show, aku ganti ke temen. Tapi di malam itu juga aku langsung kabar. Yang pertama kali aku kabarin adalah mentorku, Mas Wardoyo, Mbak Ani, Mas Kresno, dan Mbak Ira itu. Dan di situ pun mereka datang pada saat aku masih belum siuman karena aku langsung operasi dislokasi kan, reposisi. Aku nggak ketemu mereka, tapi ada fotonya. Dan itu yang mikir, wow, itu sih. Wow, begitu ya teman-teman, begitu pentingnya mentor dan perbedaan mentor yang ada di Network 21 dan juga ya mungkin Anda juga punya ya mentor Anda di kantor Anda gitu, bos Anda gitu ya. Nah, salah satunya this is talking about life gitu. Jadi memang mentor di sini tuh it's a lifeline ya, Bang Tua ya. Jadi di situ kamu tadi sampai terenyuh ya Bang Tua bahwa ada Kak Kresno yang hadir di situ untuk langsung hadir untuk jenguk kamu. Nah, komennya apa nih? Mentornya nih yang dibawa aku nih. Lanjut dong Kak Kresno. Ceritanya lanjut dong. Iya, di usaha ini saya mentornya Bang Tua, tapi saya juga punya mentor gitu. Dan mentor-mentor saya itu mencontohkan walk the talk ya, mencontohkan jadi bukan sekedar yang Kak Sonja bilang, bukan hanya sekedar tentang bisnis sih. Mereka betul-betul juga berperan juga dalam keluarga kami ya, dalam keadaan susah dan senang tuh mereka ada gitu kan. Jadi itu yang kami dapat dari pendiri Network 21 pun juga sama yang saya lihat ya, orang-orang yang seperti itu gitu. Dan kalau kita datang di pertemuan-pertemuannya ceritanya lah seperti itulah, bahwa mentor itu lifeline ya. Jadi bukan hanya sekedar bisnis gitu loh. Ini kita bisa belajar tentang kehidupan dari mentor, tentang keluarga lah, tentang segala macam. Walaupun kadang juga beda keyakinan, nggak masalah. Itu yang menarik lagi di sini gitu. Nah dari situ akhirnya ya kita terbawa juga untuk bisa melakukan hal yang sama kepada grup kita. Jadi kita mencontoh, belajar, kemudian mencontoh dan melakukan dan menduplikasi lah istilahnya gitu ya. Itu yang menarik sih ya. Jadi teman-teman yang ini harus lihat sendiri sih. Yang paling enak sih di LS lah cerita-ceritanya, bisa seperti yang Bang Tua, banyak cerita seperti itu gitu loh ya. Wow. Gitu kan, ya.
Teman-teman, ini by the way real life loh, real story langsung dari Bang Tua gitu ya, contoh seorang mentor gitu. Dari sini jadi kita tahu ya. Nah, tadi nyambung lagi nih, apa itu leadership seminar? Tolong dijelaskan. Kak Maria, tadi aku mau tahu tuh, Kak Maria kan dari seorang ibu gitu. Terus di leadership seminar tuh apa yang dilihat itu? Oh iya, jadi Dari sudut pandang Kak Maria ya, dari sebagai seorang ibu, seorang profesional gitu. Apa yang membuat Kak Maria itu hadir di leadership seminar ya, dan sampai detik ini juga ya mungkin Kak Maria kalau nggak ada leadership seminar kan kayaknya garing gitu. Kenapa benar you are benar looking benar. forward gitu for leadership seminar? Kesan pertama waktu saya hadir di leadership seminar kan di promo-promo leadership apa sih gitu ya. Terus kemudian jangan datang sendirian, ajak yang banyak selalu gitu. Ya kenapa? Jadi pada saat saya pertama kali hadir ke leadership seminar udah nggak datang sendirian, udah ngajak teman-teman yang sampai berusaha ngajak waktu datang ke acara, oh memang hebat, ini beda banget dengan seminar-seminar yang selama ini saya ikut, dari kegiatan apa, dari sekolah atau apa, ini beda banget karena di sana itu cerita dari orang yang udah mengalami jatuh bangun ya, seperti Bang Tua tadi ceritanya, waduh luar biasa banget gitu ya. Dan dari situ kalau kita ikuti di leadership seminar ada satu saat di mana kita ketemu dengan oh ini nih saya mau seperti dia. Jadi apa namanya magic moment ya sisanya. Nah itu mungkin yang bisa membuat kita tetap bertahan, tetap kita mau berusaha. Ya kan, mungkin karena acaranya begitu lengkap, sistematis dan sangat tertib. Kalau orang flekmatik maunya kan tertib, rapi, teratur dan ada kronologisnya. Tapi semuanya itu bukan yang pakai makalah yang membosankan, tapi true story, sharing dan satu pemikiran yang membuat kita saya mau nih seperti ibu ini. Saya mendapatkan juga suatu lifestyle, sesuatu yang dikejar yang bisa menerus, nggak cuman seperti saya bekerja pada kantor, nanti pada saatnya saya harus pensiun atau akhirnya udah nggak bisa bekerja lagi karena bagi waktu dengan keluarga. Nah di leadership seminar itu saya bisa lihat kalau saya di usaha ini saya tetap aktif, akan saya dapatkan seperti beliau-beliau yang sharing, dapat jalan-jalan. Kalau saya sih kepinginnya jalan-jalan ke luar negeri, karena udah ngalami dengan MBA itu luar biasa banget, beda banget kalau kita ikut tour atau kita jalan-jalan sendiri. Kalau jalan sendiri hemat-hemat seperti ya. Itu saya tertarik banget untuk jalan-jalan bersama tim seasonnya. Jadi jalan-jalan sama mentor juga gitu ya. Sama Maria mentor ya. juga ya. Oke, kalau gitu sekarang aku lanjut ke Bang Tua ya. Bang Tua kira-kira di leadership seminar udah dapat magic moment belum? Boleh diceritain nggak? Kayak gimana sih magic moment, rasanya kayak gimana sih? Magic moment apa ya? Kalau magic moment justru kalau untuk aku di awal pertama kali datang LS itu agak-agak apa? Awal-awal itu agak-agak apa ya kayak bahasanya ya? Shocknya itu jadi kan karena orang pentas nih, karena orang pentas jadi lebih nyeleksi ini lightingnya gimana sih, wah ini musiknya jadi malah mempelajari supaya kalau nanti aku mau buat show nanti nyeteknya di situ gitu. Justru pada waktu awal-awal LS tuh gitu. Oh, jadi magic momentnya kayak gitu ya? Yeay! Jadi malah belajar teknis tentang bagaimana membuat alur keluar masuk kayak orang dari panggung. Jadi ya mungkin karena orang pentas ya, jadi lihatnya di situ aja dulu kalau waktu di awal-awal. Wow, keren banget magic moment. Tiap orang beda-beda ternyata ya. Nah, kalau dulu Pak Kresno gimana tuh Pak Kresno? Boleh diceritain nggak awal mulanya
wow dapat something gitu. Rasanya kayak gimana sih magic moment itu? Aku pengen tahu. Iya, iya. Mungkin orang bingung kali ya, karena istilah magic moment itu saya dapatnya juga di usaha ini sebetulnya gitu kan. Jadi saya ingat sekali magic moment saya itu pada saya datang ke LS waktu itu istri saya datang duluan, hari keduanya saya datang gitu kan. Aku duduk pada saat itu ada karena diiming-iming ada band katanya di sana. Aku senang musik lah. Ya aku datang karena ada bandnya sih sebetulnya gitu kan. Jadi begitu datang dan pembicaranya itu bicara hanya mungkin nggak nyampe 1 menit lah, 2 menit kali ya. Dia bilang bagaimana mau menolong orang lain kalau perut sendiri masih kelaparan. Itu dia ngomongnya gitu. Saya langsung tek loh. Kenapa? Aku nih ngomong gini, aktivis loh di Bandung, di ITB ya, saya aktivis. Ya namanya aktivis kan gitu ya, pengennya berbuat banyak untuk Indonesia yang gitu-gitulah gitu kan. Tapi begitu udah punya hutang banyak, kayak punya keluarga, kayaknya makin lama makin ya, nggak mungkin lah nih kayaknya bisa melakukan sesuatu gitu kan. Nah, tapi saya lihat dari situ saya terbuka langsung gitu, kayak open gitu ya. Oh, ini baru bisa melihat bahwa oh ini usaha ini orang istilah gini, beginning with ending mind gitu. Kalau ujungnya jelas dan apa namanya gue mau gitu, gue mau ngerjain pasti gitu. Ya itu karena saya lihat ujungnya, oh ini ujungnya oke banget tadi yang salah satunya jalan-jalan. Saya juga suka jalan-jalan gitu kan. Terus dibilang juga financial freedom dan time freedom karena passive income. Gue mau itu gitu kan. Dan penghargaannya juga. Nah, jadi saya lihat ujungnya nih kalau gue ngerjain usaha ini, kayaknya ujungnya gue mau nih. Nah itu saya dapat terbukanya setelah dapat magic moment tadi gitu. Dan yang bukan hanya itu, dikasih lihat tuh ada jalannya, ada mentor yang bimbingnya, kayaknya too good to be true ya akhirnya ya. Saya bilang gue mau deh ya. Dan ya itulah ceritanya gitu ya. Itu magic moment saya sih yang pertama ya. Ada yang kedua sih. Boleh ceritain dong yang kedua. Itu LS saya yang pertama. Lanjut. Oke. Yang kedua, kan LS itu 4 bulan nih teman-teman, 4 bulanan ya. 4 bulan kemudian, tadinya saya datang cuma berdua. 4 bulan kemudian aku bawa berapa lah, ratusan lah gitu ya orang. Karena aku lihat, ini kalau bisa bawa orang banyak kan bisa banyak nolong orang kan, karena bisnis seperti itu gitu. Nah, magic moment yang kedua tuh ada seorang pembicara tuh di atas panggung ya, dia cerita, teman-teman tahu film Braveheart itu ya, itu film favorit saya lah tuh ya. Di mana dia si pemerannya itu dia di akhir dia mau dieksekusi itu, dia hanya teriak satu yang dia bilang freedom gitu. Itu saya merinding loh. Saya merinding bilang, wah gua nanti mau kalau gua nanti jadi diamond, gua mau teriak seperti itu di atas panggung gitu. Dan itu saya lakukan. Ya 5 tahun kemudian gua lakuin itu gitu loh. Jadi itu inspirasi berarti kan, kita mendapatkan inspirasi dari orang-orang yang bicara itu, kita dapat inspirasi kehidupan apa sih yang kita mau gitu. Nah itu LS tuh yang menurut saya penuh dengan inspirasi cerita-cerita orang yang nggak tahu kita kena sama yang mana ya. Itu namanya magic moment sih yang saya lihat ya. Magic moment ini bisa beda-beda ya. Bang Tua sama Maria kan beda ya. Mungkin siswanya juga pernah alami ya. Ih, keren banget. Itu jadi ya teman-teman yang dinamakan magic moment ketika Anda hadir di LS. Luar biasa kan? Tadi aku nanya, sebagai seorang kreatif, magic momentnya lain lagi gitu dengan ceritanya Kak Kresno dan juga ceritanya Sis Maria di sini gitu. Itu lucu banget gitu teman-teman. Jadi aku pastikan ya Anda di sini yang disebut leadership seminar bakal diadakan di Jakarta dan juga di Bali ya Juli ini. Nanti detailnya Anda bisa cek di intip-intip di Instagram Network 21. Nah sebelum aku lanjut lagi nih, aku mau sapa-sapa dulu, baca-baca dulu nih komen-komennya. Nih ada Syafrida, yes benar banget Pak Kresno, LS yang buat orang yang kita bawa lebih semangat malah dari kita sendiri. Ada Amli, megang memang kalau konsultan yang bicara gimana mau nolong orang lain kalau perut masih lapar. Wow, inspiring banget Pak. Ada Yudi, maaf jadi N21 apa ya? Tadi sudah disebut ya, N21 itu adalah komunitas pengusaha yang menjalankan bisnis MW. N21 is Global Leadership Organization. Yudi, nanti kamu intip-intip aja Instagramnya ya. Dan tanya ke orang yang mengundang kamu di sini sekarang. Show dancing, wow ya ikut show dancingnya ya Kak gitu. Magic momennya ada untuk Bang Tua. Amli, yes Sidan, yes magic moment yang membuat bertahan dan tidak menyerah. Oke.
Ini ada lagi, wah makasih sharingnya Bang Tua bisa berkembang di usaha ini. Tadinya minder bisa sampai di titik sekarang berkat mentor, leadership seminar dan tim support. Keren banget. Oke, kita jangan lupa teman-teman untuk join live ya. Pencet gambar kamera yang ada tanda plusnya. Jadi kita akan panggil untuk interaksi 10 menit sebelum menjelang kita end IG live ini. Tapi bentar, jangan dulu. Narsum kita ini masih banyak yang pengen aku korek-korek. Kak Kresno, Bang Tua, dan Kak Maria di sini. Aku mau tanya ya. Leadership seminar itu kan menjelang sebentar lagi di Juli ya. Kira-kira worth it nggak sih leadership seminar dengan harga segitu gitu? Apa yang Anda dapatkan sekarang itu kira-kira worth it nggak untuk harus dihadiri gitu leadership seminar. Saya mau nanya dulu dari Bang Tua. Silakan Bang Tua. Siapa nih? Bang Tua dulu. Ya, Bang Tua. Worth it karena aku aja untuk konsultasi sosial media aja 1 jam itu 5 juta kan. Wow, gitu ya. Terus. Jadi kalau untuk LS yang harganya 800.000 bisa dapat pembicara lebih dari 1 kan itu kan ya. Bahkan pembicara utamanya ada 2 pasang, ada sepasang kan, ada 2 kan. Itu aja dari Kak Kris sama Kak Rita aja pasti punya akan ngasih insight yang beda-beda. Dan nanti juga kita akan dapetin, aku dapat bocoran itu katanya nanti bakal heboh banget ya LS ya dengan format baru. Nah itu kayaknya kalau untuk harga segitu sih, wow, jauh banget lah. Ya, apalagi pembicara internasional teman-teman ya, Kak Kris, Kak Rita, yang sudah biasa bicara di internasional, dan ya LS buat aku sih edutainment ya Bang Tua ya. Jadi education tapi entertainmentnya heboh. Teman-teman yang suka kehebohan nggak salah deh daripada kita war tiket yang lain-lain ya nggak sih? Kalau misalnya war tiket konser kira-kira bisa jadi kayak orang yang di konsernya. Bisa nggak Bang Tua? Coba nanya sama orang kreatif. Aku juga nggak bisa jadi penari balet kayak Bang Tua kayaknya. Coba Bang Tua. Aku mau tahu perspektif Bang Tua. Kalau mau jadi kayak penari atau penyanyi ya itu harus ngelakuin hal yang itu terus menerus, dan itu nggak bisa cuma setahun gitu. Beda kalau ya kita di cuma bisnis nonton ini. doang, kalau kita cuma nonton konser musik doang ya gimana caranya jadi penyanyi kalau nggak dilakuin. Good point. Siap. Thank you. Coba kalau Kak Maria, kira-kira worth it nggak? Tadi kan Kak Maria cerita ke luar negeri, dibanding itu sama harganya. Worth it banget sisanya, worth it banget. Saya bilang worth it banget karena, dan saya ikut terus-terusan tuh udah bertahun-tahun gitu ya, karena isinya beda-beda. Kalau dengan 800.000 ya, kalau sekarang kan nilainya 800.000, terus saya bisa bebas waktu, tetap punya penghasilan yang besar juga, nggak kalah dengan kantoran dulu, udah jauh berbeda. Kemudian bisa banyak waktu dengan keluarga, worth it banget. Dan pertemanannya itu sistonya. Jadi orang bilang ya, banyak yang sharing juga. Jadi di bisnis ini nggak cuman bisnis, nggak cuman uang, kita bisa ada role model, terus kita punya temen yang bertahun-tahun, kita akrab udah seperti saudara sendiri, kita bisa sharing dengan tim bisnis, dengan mentor, semua ada problem apa, itu waduh kayak punya orang tua tambahan, kayak punya saudara-saudara tambahan. Itu semuanya dimulai dari leadership seminar, itu luar biasa banget dan sangat worth it. Karena di sini kita di lingkungan Daduk 21 yang positif, jadi kita bisa bertumbuh ya sistemnya. Keren. Jadi itu teman-teman dari pandangan seorang mami dan seorang istri, wah worth it banget gitu. Jadi kalau dari Bang Tua, secara Bang Tua seorang kreatif gitu ya, pasti bakal mengentertaining kita nih, bakal heboh. Kalau dari seorang pengusaha gimana nih, Kak Kresno? Kalau dari pengusaha itu kan ngerti yang namanya investasi ya. Investasi artinya worth it banget sih, yang hanya 800.000 dari situ
bisa dapat apa yang orang-orang waktu itu kan saya belum mendapatkan apa-apa dari usaha ini, cuma Iya. saya bisa ngeliat apa yang saya akan dapat gitu dengan 800.000 ini gitu. Dan benar sih, sekarang mungkin udah RS saya setiap 4 bulan kan saya datang kan. Jadi kalau dibandingkan apa yang saya dapat sekarang, passive income udah 20 tahun, passive income jalan-jalan udah 40 ribunya, itu ya kecil banget ya. Kalau orang Coba bilang, diceritain dong, di spill. Passive income itu apa gitu kan? Gak semua. passive income itu teman-teman, Kak Kresno jalan-jalan ini kemana gitu loh Kak. Tolong spill Kak. Oke. Kalau passive income itu kan jelas, ini barangnya kebutuhan sehari-hari, kita bangun network, orangnya belanja. Kalau barangnya bagus kan belanja terus. Ya pasti kan jadi passive income kan nggak? Asal kita bangun jaringan yang besar gitu kan, itu passive income. Saya dapat 20 tahun nih udah hidup dalam passive income. Terus jalan-jalannya, ih gile, jalan-jalannya sih keren banget ya. Itu jalan-jalannya bintang 5 lah, semua pasti di cover sama MW ya. Segala macamnya, hotel dan seterusnya, makan uang saku dan seterusnya. Aku ya udah hampir 25 negara, 6 benua itu dari sini. Coba kalau nggak kebayang nggak dulu masih kerja sama kerja sendiri, utang banyak itu kan nggak kebayang gitu kan. Jadi worth it. Jadi saran saya sih teman-teman, ini anggap aja sebagai visibility study sambil belajar tuh tentang nilai-nilai gitu ya. 800.000 kan murah menurut saya ya. Kalau teman-teman bandingin dengan tadi Coldplay ya. Aku nggak nyebut namanya loh. atau deh yang lain deh, kalau sebenarnya yang lain gitu ya, bagus sih gitu kan, tapi ya cukup saat itu aja gitu, kita nggak bisa dapat visi apa kedepannya, nilai-nilai yang diceritain orang-orang itu bisa diaplikasikan gitu loh. Itu aku suka banget ya, tentang prioritas hidup lah, time management, banyak lah teman-teman gitu, jadi nggak rugi gitu kan. Kalaupun nanti akhirnya nggak menjalankan MI nggak masalah juga ya sis ya. Kalau nggak menjalankan MI nggak apa-apa juga, tapi apa yang didapat di LS itu menurut saya perlu dicoba deh. Kalau yang belum pernah, coba lah sekali gitu ya, buktiin apa yang kita cerita nih. Wow, keren. Ih, lengkap. Jadi tadi kalau dari Bang Tua lucu, sukses Bang Tua melihat itu sukses yang signifikan lah dari pembicara-pembicara gitu. Menurut Bang Tua, kalau nonton konser doang kan nggak mungkin bisa seperti yang di panggung nonton konser gitu ya. Ya nggak Bang Tua? Jadi Bang Tua bilang yang ditonton di Leadership Seminar kita bisa duplikasi seperti mereka gitu. Bener ya Bang Tua ya? Terus kalau Kak Maria, it's all about friendship. Wow, jadi di value-nya itu tentang friendship yang long lasting gitu. Itu di komen juga tuh tadi banyak gitu, para netizen di rumah pada komen tentang friendship. Nah, kalau dari seorang pengusaha nih ini ya Kak Kresno, dia bilang tentang passive income teman-teman, dan juga the worth about investasi. Jadi untuk beli tiket Leadership Seminar itu Anda tuh bukan beli gitu. Jadi konsep mindsetnya tuh Anda berinvestasi. Kalau kata Kak Kresno, investasi 800.000 untuk mendapatkan sebuah visi yang akan didapat ya seperti lifestyle kayak Kak Kresno. Jadi sukses yang signifikan itu tadi passive income, terus time freedom ya Kak Kresno ya, terus juga financial freedom. Bisa keliling dunia kapan lagi ya teman-teman ya. Gratis ya Kak Kresno ya. Gratis ya Kak Kresno ya. Nah teman-teman. Ya teman-teman jangan lupa kepoin Instagramnya, story-nya ada juga tentang Kak Kresno dan Kak Ira gitu ya, Instagram di N21 Indonesia ini. Dan jangan lupa untuk cek aplikasi N21 yaitu N21 Mobile. Di situ masih banyak lagi cerita-cerita inspiring, tapi yang lebih tak kenal maka tak sayang dan benar-benar harus melihat itu, Anda harus hadir di Leadership Seminar. Setuju? Setuju. Satu lagi sih, Kak Sonia. Yes, silakan. Yang pembicaranya itu mentor saya, jadi mesti hadir tuh. Dan Jadi itu mentor saya. Nah, mentornya Kak Kresno itu yang akan jadi pembicara di Leadership Seminar, yaitu Kak Rita dan Kak Kris. Mereka udah juga levelnya udah international speaker loh teman-teman, yang benar-benar kredibel banget ya. Nanti pastikan Anda cek ke teman yang mengundang Anda di sini, dan juga cek di IG-nya Network 21. Oke? Alright, bentar lagi teman-teman aku pastikan Anda tolong pencet
kamera dengan tanda plus, kita akan panggil Anda untuk interaktif, ya. Oke. Nah, Saya pamit ya, Kak Sonja, biar teman-teman Oke. dikasih kesempatan buat teman-teman yang lain untuk bisa bisa chat oke, kami. siap-siap. Saya juga Iya, pamit. Aku juga ya kayak. Oke, thank you ya sharingnya. Dadah. Nah, Selamat bye-bye. lanjut ngopi. Oke, teman-teman yang di rumah, silakan pencet tanda plus. Aku sambil nunggu ya. Ini tadi aku cek. Ada Tukas Siful, Kepa Kresno top, keren jalan-jalannya itu loh. Nah, ada Syafrida, keren-keren sharing dari semuanya. Ada Yanti, setuju Kak Kresno, gak rugi invest 800.000 dan tahu nilai hidup yang bisa langsung diaplikasikan. Ada Dewi, worth it banget, bisa bikin kita jadi orang lebih baik. Ada Gio, very inspiring Mas Kresno. Ada Devi Kris, setuju sama Bu Maria, pertemanannya berharga banget di sini. Ada Putu Andi ya di Bali, yes, LS yang membuat istri saya mengambil keputusan untuk mengganti air minum di rumah jadi e-spring. Ada Syafrida, yes bener banget ibu punya tempat yang awet dan udah kaya keluarga. Wow, ada Pak SR, inspiratif banget obrolan ini. Syafrida worth it banget dan seterusnya. Ada Kak Agus LS tempat untuk stop dan think. Oke, sekarang saya akan invite teman-teman random ya, langsung aja saya accept. Oke, silakan Anda kalau di accept langsung masuk aja. Silakan Anda di accept langsung masuk aja. Oke, aku mau interaktif nih. Wih, ada Alam join. Silakan Alam. Hai Alam, Halo. Alam lagi di mana nih? Aku lagi sambil sarapan, Tante, ngopi-ngopi nih. Wih, sambil cus dulu dong ngopinya. Jadi kita ngopi bareng ya. Oke, Alam, ayo dong share. Kamu udah pernah ke LS nggak sebelumnya? Udah pernah ke LS. Ceritain dong. Saya waktu ke LS, alhamdulillah saya merubahkan, saya karyawan ya, karyawan swasta ya Tante ya. Jadi saya merubah pola pikir yang selama ini saya kan nggak ada pensiun ya Tante ya. Jadi ya udah saya di ikutan LS ternyata merubah pola paradigma saya. Jadi kenapa saya nggak punya apa nanti nextnya punya pensiun, punya usaha sendiri gitu nantinya. Nah LS ini membantu saya gitu untuk mengubah pegawai jadi pengusaha gitu Tante. Jadi Alam di sini jadi punya visi ya, belajar untuk mendapatkan visi untuk hidup sendiri ya dari LS ya. Good point. Wow, kira-kira worth it nggak 800.000 buat kamu sekarang? Ketika kamu berapa kali LS sudah? Worth it banget Tante, worth it banget Tante. Waktu awalnya sih memang bikin mikir ya, apakah nanti uangnya digunain apa, atau nanti saya mesti kayak gimana dengan uang segitunya gitu ya. Akhirnya saya berpikir pas udah pulangnya, wah itu mah murah banget kalau dengan seminar dengan harga segitu gitu, dengan saya membuka pola pikir, pola paradigma saya gitu. Itu aja sih. Ya, waktu awal-awal kamu kira, 800.000 nanti dikantongin sendiri gitu ya. Ternyata Takutnya gitu. 2 hari. Magic moment kamu apa? Boleh share dong waktu dulu 2 hari. Kamu udah berapa kali LS? Saya udah lebih dari 10 kali kali ya. Wow, sampai lebih dari 10 kali. Oke, kira-kira magic moment apa yang kamu paling ingat dan sehingga kamu mau akan datang LS lagi kah? Silakan di-sharing. Jadi saya waktu pas magic momennya itu kenapa nggak dari usia muda saya waktu dulu dapat sharing dari LS tersebut gitu, karena saya kan punya keluarga, punya anak gitu, saya pengennya ada pengen usaha yang autopilot gitu Tante. Nah itu dia dapatnya. Wow, itu bagus banget ya tadi yang di-sharing sama Alam ya, Alam autopilot bisnis, keren banget. Ini aku sambil ngundang-ngundang yang lain ini nggak ada yang masuk, kayaknya mereka kepencet salah. Teman-teman boleh loh, masih ada waktu kita untuk mengundang untuk silakan request to join. Ada di gambar kamera ada tanda plusnya. Ini pagi ini mungkin masih pada ngantuk ya. Oke, pesan apa buat teman-teman nih, Alam? Oke. Kalau dari pesan saya sih ya, teman-teman hadiri deh LS, cobain, bukan coba ya maksudnya, tapi ini bisa menguntungkan untuk teman-teman semua karena ini kita belajar dari mentor-mentor yang luar biasa menurut saya ya.
saya worth it banget dengan harga segitu, datang deh ke LS, itu aja. Jadi key point dari Alam itu mentor ya. Di situ benar-benar sesuai dengan topik kita, pembicaraan kita pagi ini. Coffee Talk kita itu tentang arti sebuah mentor gitu, pentingnya seorang mentor, which is ya mentornya bisa Anda dapatkan juga di leadership seminar, yaitu seorang role model gitu ya. Yang pasti 800.000 teman-teman worth it banget, apalagi tadi sudah kita dengar dari Kak Kresno gitu loh. Kak Kresno udah keliling dunia, terus juga tadi ya sendiri Bu Maria yang mentornya juga adalah Kak Kresno ya. Kak Maria itu dimentorin Kak Kresno, mereka itu keliling dunia udah kayak keluarga gitu. Nah, one day Alam akan bisa menikmati keliling dunia juga bersama mentor-mentor sebagai sahabat. Amin, aku doain ya Alam. Thank you banget. Ini ini by the way Alam, aku coba-coba join accept yang lain. Kayaknya mereka salah pencet nih berarti nih. Kalau gitu kita nggak usah lama-lama lagi. Iya, tadi emang Alam sengaja ya mau interaktif ya. Iya. Thank you. Siapa tahu dapat. Akhirnya dapat. Oke, thank you ya Alam for your sharing dan juga kita yes, sarangi. Thank you. Oke, teman-teman, kita kayaknya sudah waktunya kita sudahi Coffee Talk kita. Jangan lupa Coffee Talk akan hadir Sabtu depan di waktu yang sama jam 10 pagi. Nanti akan di-spill di flyer ya, narsumnya siapa. Pasti selalu keren. Oke, jangan lupa coba cek ke teman yang mengundang Anda untuk hadir di LS, caranya gimana. Dan juga langsung download aplikasi N21 Mobile. Oke, thank you ya untuk sudah hadir di Coffee Talk bersama Mami Sonya. Dadah semua, dadah, thank you Alam. Dah. Thank you.